baik-baik ya. Pada pembelajaran kali ini, kami memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, 1. Mengetahui pengertian, tujuan, manfaat, dan tata cara menyimak pidato. Siswa dapat menjelaskan pengertian, mengidentifikasi tujuan dan manfaat menyimak pidato. Selain itu, siswa dapat memahami dan melakukan tata cara menyimak pidato dengan benar dan efektif. 2. Mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif. Siswa dapat melibatkan diri secara aktif dalam mendengarkan pidato dengan cara mencatat poin-poin penting, memahami tujuan pidato, dan memperhatikan intonasi serta bahasa tubuh pembicara. 3. Mampu menangkap makna dan pesan dalam pidato. Siswa dapat menginterpretasikan pesan yang terkandung dalam pidato, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, serta menyimpulkan tujuan dan gagasan utama yang disampaikan oleh pembicara. 4. Mampu mengungkapkan pendapat berdasarkan hasil menyimak. Siswa dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan terhadap pidato yang telah disimak, baik secara lisan maupun tulisan, dengan alasan yang jelas dan relevan. 5. Mampu menilai efektivitas pidato. Siswa dapat menilai efektivitas pidato dalam menyampaikan pesan kepada audiens, baik dari segi bahasa, struktur, maupun teknik komunikasi yang digunakan. Yang pertama adalah pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, dan memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Proses ini merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif dan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal. Selanjutnya adalah pengertian dari menyimak pidato, yaitu proses mendengarkan dengan seksama dan memahami isi dari sebuah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara. Kegiatan ini melibatkan perhatian penuh terhadap kata-kata, intonasi, dan ekspresi pembicara untuk menangkap pesan yang ingin disampaikan. Menyimak pidato tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi juga melibatkan pemahaman konteks, analisis, dan refleksi terhadap informasi yang disampaikan. Berikutnya adalah tujuan menyimak pidato. Yang pertama, memahami pesan. Tujuan utama menyimak adalah untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, mendapatkan informasi. Pendengar dapat memperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat dari pidato yang disampaikan. Yang ketiga, menilai kualitas pidato. Pendengar dapat mengevaluasi efektivitas penyampaian pidato, termasuk struktur, gaya, dan argumen yang digunakan. Yang keempat, membangun diskusi. Menyimak pidato dapat menjadi dasar untuk diskusi lebih lanjut mengenai topik yang dibahas, baik dalam konteks akademis maupun sosial. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan menyimak, pendengar dapat belajar cara berkomunikasi yang baik dan efektif dari pembicara yang berpengalaman. Nah, menyimak pidato memiliki berbagai manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Kegiatan ini melatih kemampuan mendengarkan secara aktif, yang penting dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua, memperluas wawasan. Dengan menyimak pidato, pendengar dapat memperoleh informasi baru dan perspektif yang berbeda tentang suatu topik. Yang ketiga, mengasah kemampuan berpikir kritis. Pendengar dituntut untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen yang disampaikan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbicara. Dengan memahami cara penyampaian pidato yang baik, pendengar dapat belajar teknik berbicara yang efektif. Dan yang terakhir adalah membangun empati.
Menyimak pidato dapat membantu pendengar memahami dari sudut pandang dan perasaan orang lain, sehingga meningkatkan empati. Selanjutnya, tata cara menyimak pidato. Pertama, persiapkan diri sebelum mendengarkan untuk fokus dan ketahui topik dengan cara pastikan lingkungan tenang dari gangguan, serta pelajari topik pidato sebelumnya untuk memahami isi. Kedua, dengarkan pidato secara aktif, perhatikan pembicara, analisis topik, dan tanya kepada diri sendiri. Dengan cara catat poin penting, amati bahasa tubuh dan intonasi, buat catatan untuk mengingat informasi, dan tanyakan pada diri sendiri apa pesan utama dan argumen yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, diskusikan dan evaluasi isi pidato dengan cara bicarakan isi pidato dengan orang lain untuk memperdalam pemahaman. Nah, tadi kan saya sempat menyinggung mengenai mencatat poin-poin penting. Sedikit tips dari saya. 1. Gunakan singkatan dan simbol untuk memudahkan mencatat lebih cepat. Misalnya menggunakan tanda panah untuk menunjukkan hubungan antar isi. Yang kedua, fokus pada struktur pidato. Biasanya kan pidato memiliki struktur yang jelas, seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Catat poin-poin utama dari masing-masing bagian untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, revisi catatan setelah pidato. Setelah pidato selesai, sempatkan waktu untuk meninjau catatan. Lengkapi dan rapikan catatan dengan informasi tambahan yang mungkin kalian ingat. Selanjutnya, kami akan menampilkan sebuah video pidato persuasif dengan judul Biasakan Self-Love. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana sih cara mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love. Pada zaman sekarang, kebanyakan manusia sulit untuk menerima dirinya sendiri. Bahkan mirisnya, manusia lebih sering mencaci dan membenci dibandingkan menerima dan mencintai diri sendiri. Padahal, dibanding membenci, mencintai diri sendiri atau sering disebut dengan self-love itu jauh lebih bermanfaat loh teman-teman. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak self-love itu apa? Self-love adalah menghargai diri atau mencintai diri sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan mental karena dapat membuat seseorang berpikir jauh lebih positif. Lalu, kenapa sih kita harus self-love? Alasannya tentunya agar kita lebih bahagia, dan bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Self-love memiliki banyak sekali manfaat loh teman-teman. Di antaranya, bisa tampil percaya diri, meningkatkan kualitas diri, menghargai kekurangan diri, menerima diri sepenuhnya, dan selalu bersyukur. Ternyata, self-love memiliki 4 aspek yang harus diketahui. Yang pertama ada self-awareness. Adalah kesadaran diri seseorang terhadap proses berpikirnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self-awareness adalah dengan membuat catatan harian mengenai emosi, pikiran, dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua ada self-worth. Adalah keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Jadi, seseorang tidak perlu melakukan kegiatan tertentu atau memenuhi kriteria untuk merasa berharga. Yang ketiga, self-esteem. Berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada pencapaian dan kualitas yang dimiliki oleh individu. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem itu posisi di mana seseorang merasa nyaman dan puas terhadap dirinya sendiri. Yang keempat ada self-care. Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Yang biasa dilakukan adalah melakukan hal-hal yang ia sukai. Nah, salah satu contoh self-love yang sering banget dilakukan oleh banyak orang adalah me time atau menghabiskan waktu bersama diri sendiri.
Misalnya menonton film, mendengarkan musik, menonton bioskop, pergi ke mall, keliling ke tempat-tempat yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, tapi selain me time, ternyata contoh self-love itu banyak loh teman-teman. Misalnya, self-reward, selalu mengawali hari dengan berpikir positif, membuat perencanaan diri, mengenali kebutuhan diri, dan selalu bersyukur. Di antara yang telah disebutkan tadi, teman-teman sudah melakukannya belum? Kalau begitu, ini dia tips untuk self-love. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, jangan khawatir terhadap pendapat orang lain. Yang keempat, ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang kelima, kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Yang keenam, kenali orang-orang dan bergaulah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kamu berharga telah terlahir ke dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self-love dari psikologi klinis, Gisha Arinda. Dia mengatakan bahwa sama seperti mencintai seseorang, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan. Dan justru true self-love itu adalah ketika kita menerima diri kita di saat kita bahkan lagi nggak nyaman sama diri sendiri. Bagaimana? Sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Karena sejatinya cinta ialah ikhlas menerima sepenuh hati. Lantas terimalah dirimu dan mulailah berdamai dengan keadaan, meskipun sulit itu pasti. Dan sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri, agar nantinya tak saling menyakiti. Jadi, ayo biasakan self-love. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Setelah menyimak video tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nomor 1. Siapa pembicara dalam video ini? Dan dari program studi mana pembicara tersebut? Nomor 2. Apa tema utama yang dibahas dalam pidato ini? Nomor 3. Mengapa mencintai diri sendiri dianggap penting untuk kesehatan mental? Nomor 4. Sebutkan 4 aspek utama dari self-love yang dijelaskan dalam video. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan self-awareness dan bagaimana cara meningkatkannya? Nomor 6. Mengapa membandingkan diri dengan orang lain dianggap tidak baik? Nomor 7. Apa tips untuk mencintai diri sendiri menurut pembicara? Nomor 8. Mengapa penting untuk tidak khawatir terhadap pendapat orang lain? Nomor 9. Apa yang dikatakan pembicara tentang kesempurnaan manusia? Nomor 10. Bagaimana cara mengenali ketakutan diri sendiri? Nomor 11. Mengapa bergaul dengan orang-orang baik penting untuk self-love? Nomor 12. Apa kutipan mengenai self-love dari psikologis klinis bicara yang disebutkan dalam video? Nomor 13. Apa makna dari mencintai diri sendiri menurut pembicara? Nomor 14. Mengapa pembicara menekankan pentingnya menerima diri dalam keadaan tidak nyaman? Dan yang nomor terakhir, apa pesan terakhir yang disampaikan oleh pembicara di akhir pidato? Setelah menjawab 15 pertanyaan tadi, apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari isi pidato tersebut? Nah, itu tadi adalah pembelajaran menyimak pidato. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Kami mohon undur diri dan mohon